Oke, karena kita akan mengerjakan MyOps sesuai dengan modul, jadi yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah kalian mengklik Create, karena di sini kita akan memasukkan data-data akuntansi yang baru. Setelah kalian mengklik Create, kalian akan lihat tampilan seperti ini. Yang pertama ada Introduction, ini kalian klik Next aja. Nah, yang kedua ada company information. Di bagian company information ini ada serial number. Ini sebenarnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi yang wajib kalian isi adalah yang company name. Kenapa wajib diisi? Karena di sebelah kanan company name ada bintang, yang artinya itu wajib diisi. Nah, karena di modul itu company name-nya adalah, maaf, Mbak sambil buka untuk modulnya. Teman-teman juga bisa sambil buka untuk modul, bisa dibuka di HP atau di laptop. Untuk nama perusahaannya adalah Kencana Ratu Boutique. Nah, seperti ini. Untuk ABN itu merupakan NPWP. Jadi kalau misal di modulnya atau di soal itu nggak ada keterangan NPWP, berarti nggak usah. Untuk address, yaitu Jalan Menanti Raja nomor 25. Jawa Tengah. Nah, kalau udah diisi seperti ini, ada juga phone number, ada fax number, ada email address. Ini nggak usah diisi karena di modul nggak ada keterangan untuk ketiga ini. Lalu kalian klik next. Nah, setelah kalian klik next, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk current financial year ini diisi tahun 2022 atau dapat dikatakan bahwa ini merupakan tahun berjalan suatu transaksi perusahaan. Karena di modul itu terjadi pada tahun 2022, berarti kita isi dengan tahun 2022. Lalu untuk last month of financial year, karena di modul itu tertera bahwa periode pembukuan perusahaan adalah Januari sampai Desember, berarti bulan terakhir dari tahun berjalannya adalah Desember. Oleh karena itu, kita isi dengan Desember. Dan untuk conversion month ini merupakan bulan terjadinya bulan awal terjadinya transaksi perusahaan. Karena di modul itu untuk bulan awal terjadinya transaksi adalah bulan April, kita pilih untuk conversion month-nya yaitu bulan April. Nah, untuk number of accounting periods, karena di sini ada keterangan most companies use 12 accounting periods for reporting purposes, oleh karena itu kita pilih yang 12. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah diklik next, ini untuk confirm about accounting information atau kita mengkonfirmasi tentang apa yang kita isi tadi. Nah, di sini ada keterangannya, ada your financial year 1 Januari sampai Desember, habis itu conversion month-nya bulan April, dan lain-lain. Nah, ini kita klik next. Nah, untuk bagian account list ini ada 3 macam. Nah, untuk kali ini kita bakal klik yang ketiga. Kenapa? Karena di sini kita akan memasukkan list akun baru, di mana list-list tersebut udah tertera di modul. Jadi kita membuat list akun sendiri. Oleh karena itu kita klik yang bagian ketiga ini. Setelah itu next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah create your company file. Ini sebenarnya untuk tempat penyimpanan file MyOps nanti. Semisal kalian tuh mau nyimpen di dokumen atau di volume D, itu terserah kalian. Di sini saya akan next aja. Nah, ini save aja, sorry. Kalau ini karena saya udah ada filenya, jadi saya aja, habis itu oke lagi. Nah, selanjutnya next. Nah, di bagian next ini, kalian pilih yang Common Center. Nah, setelah kalian klik Common Center, bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan fitur-fitur dari MyOps. Ada banyak, ada account, ada banking, ada sales, time billing, purchases, payroll, inventory, sama card file. Untuk akun sendiri, ini merupakan komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan. Jadi di sini itu isinya ringkasan-ringkasan data perusahaan, yang mana isinya itu bisa kayak membuat saldo awal, atau membuat list akun, dan lain-lain.
Nah, untuk membuat list akun, kalian sebenarnya bisa klik yang account list ini. Nah, untuk membuat list akun baru, kalian klik list account, nantinya di sini akan muncul banyak-banyak nama-nama akun. Nah, kalau semisal akun-akunnya itu udah ada, berarti nggak usah dibuat. Tapi kalau semisal belum ada, kalian bisa membuat nama akun barunya melalui ini, new, di bagian bawah ini. Sampingnya print, kalian klik new. Nah, setelah kalian klik, bakal muncul seperti ini. Kalian bakal ngisi untuk account type, ada macam-macam, ada bank, ada account receivable, other current asset, ada fixed asset, dan lain-lain. Juga ada account number atau nomor akun. Setelah itu, kalau kalian udah mengisi nomor akun, lalu kalian enter, maka selanjutnya adalah kalian mengisi nama akunnya dan opening balance-nya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian akun ini juga ada yang namanya record journal entry. Ini digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian. Lalu ada juga transaction journal. Ini merupakan salah satu fitur Mayo yang digunakan kalau kita mau melihat jurnal-jurnal akuntansi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, untuk transaction journal ini sebenarnya tuh ada di bank juga, ada di sales juga, ada di time billing juga, ada di purchases juga, payroll, inventory juga. Nah, untuk transaction journal ini juga sama aja. Kalau kalian mau buka di bagian account juga sama, mau buka di bagian sales juga sama, atau di bagian payroll juga sama. Bebas. Nah, selanjutnya ada banking. Banking ini merupakan satu fitur yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atau penerimaan kas selain penjualan dan pembelian. Jadi bisa kayak semisal kita mau mencatat transaksi tagihan atau kas kecil atau beban sewa, beban gaji, dan lain-lain. Nah, di sini di banking ini biasanya kita paling sering menggunakan spend money sama receive money. Nah, kalau spend itu kalau kita mau mengeluarkan kas, kalau untuk receive itu untuk penerimaan kas. Juga ada reconcile account, ini untuk rekonsiliasi akun. Ada juga print check, yaitu untuk digunakan untuk mencetak cek-cek yang udah dibuat. Nah, kalau bank register itu untuk melihat mutasi akun pada bank-bank. Setelah itu ada sales. Sales ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Nah, biasanya nih kalau semisal kita ada data, contohnya kayak di modul itu, nanti kan kita isi data penjualan. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah klik yang enter sales. Di bagian enter sales ini nanti bakal ada tampilan seperti ini. Ada customer, nanti kita pilih customer yang mana, habis itu description-nya apa, dan jumlahnya berapa. Setelah itu ada juga untuk sales register. Sales register ini biasanya digunakan kalau kita itu mau melakukan pencatatan kalau semisal pelanggan itu ada yang melakukan return atau pengembalian. Nah, biasanya di sales register itu nanti kita bakal klik yang return and credit ini. Nah, ini. Selanjutnya ada time billing. Time billing ini digunakan untuk mencatat penjualan atau pembelian mencatat pengeluaran atau penerimaan yang berkaitan dengan waktu. Jadi base-nya itu waktu. Semisal contohnya kayak berapa biaya konsultasi manajemen per jam. Nah, itu kan pencatatan transaksi berdasarkan waktu. Nah, itu nanti dicatat pakai time billing ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang purchase. Jadi purchase ini sendiri dia tuh kebalikan dari sales. Kan tadi udah dijelasin sama Mbak Afifah. Kalau sales itu dia artinya penjualan. Nah, kalau purchase ini sendiri dia namanya adalah pembelian. Nah, di sini tuh purchase-nya kurang lebih menunya itu sama kayak sales tadi. Cuman ya yang menjadi perbedaannya tuh lagi-lagi kalau purchase tuh dia pembelian. Nah, terus kalau misalnya kita mau kita membeli sebuah barang atau produk dari supplier tuh kita bisa klik yang enter purchase, yang enter purchase. Nah, di enter purchase ini sendiri ya tadi itu udah dijelasin juga sebelumnya sama yang sales. Nah, kurang lebih tuh sama, cuman yang jadi perbedaan ya mungkin
kalau misalnya di Purkes ini kita masukin barang jenis barang yang kita beli dari supplier tuh apa aja gitu. Nah, suppliernya ini nanti diisi oleh nama supplier itu sendiri. Nah, terus bisa di X ya. Nah, selanjutnya tuh ke Purkes dulu. Ya. Nah, di Purkes sendiri tuh biasanya kalau misalnya retur tuh kan bukan cuman penjualan aja yang ada returnya, tapi pembelian juga ada returnya. Nah, retur pembelian itu bisa ditulis di Purkes, maksudnya di record atau di entry di Purkes register. Nah, jadi Purkes register ini, nah ada bagian return and debits. Nah, returns and debits ini dia kalau misalnya kita beli suatu barang tapi mungkin barang itu rusak, jadi kita balikin ke supplier itu namanya yaitu retur pembelian di X. Nah, ada juga kalau misalnya kita membayar suatu pembelian secara kredit, misalnya kita beli barang atau beli produk ke supplier itu kita belinya tuh secara kredit. Nah, artinya kan kita punya hutang sama supplier itu. Nah, kalau misalnya kita mau melunasi hutang tersebut tuh kita pilih menu yang pay bills, boleh ke pay bills. Terus di pay bills ini nanti ada nama supplier. Nah, jadi supplier ini dia misalnya kita mau melunasin utang dari supplier si ini gitu, nanti tinggal dipilih-pilih aja. Nah, buat lebih jelasnya nanti mungkin ada kita mau ada transaksi juga yang berhubungan sama pelunasan utang ini ya, di X. Nah, terus selanjutnya tuh ada menu di comment center ini ada menu payroll untuk transaksi penggajian. Nah, karena di modul ini transaksi penggajiannya itu sedikit, mungkin nanti buat payroll ini kita nggak banyak bahas tentang payroll sendiri ini. Nah, terus ada menu inventory. Jadi di inventory ini karena kita itu perusahaan dagang, kita juga menjual, artinya kita menjual produk, jadi nanti setiap item dari produk kita itu harus di-input dulu di MyOp ini, dan kalau misalnya kita mau input persediaan dari tiap produk yang kita punya itu, kita pilih menu inventory. Nah, di menu inventory ini, untuk menu inventory, pertama kita tuh kalau misalnya pengen input produk atau input persediaan yang kita punya tuh kita bisa pilih yang menu item list. Ya, item list. Nanti di item list ini kita tinggal item number sama name-nya tuh kita masukin berapa, misalnya kita masukin dia tuh nama produknya apa, kodenya itu apa, terus maksudnya on hand ini jumlah stok yang ada yang kita punya tuh berapa, tinggal dimasukin gitu. Mungkin lebih jelasnya dijelasin nanti juga. Ini buat pengantar aja ya teman-teman, bisa di close. Ya, terus selanjutnya kalau tadi tuh kita bikin, nah terus ada kartu inventory kan artinya tuh persediaan barang, karena kita masukin persediaan produk atau barang yang ada di kita. Nah, terus selanjutnya tuh ada cart file. Jadi cart file ini seperti yang udah tertera di modul, jadi setiap customer sama setiap supplier ini dia ada kartunya sendiri. Nah, kartunya sendiri itu berguna kalau misalnya kita mau ngelihat jumlah dari setiap masing-masing saldo piutang sama saldo utang dari customer sama supplier itu berapa. Nah, jadi sebelum kita ngelihat itu, kita harus bikin kartunya dulu, kartu dari masing-masing customer atau pelanggan dan supplier ini. Nah, untuk membuat kartu dari masing-masing pelanggan ini dan supplier ini tuh kita pilih card file. Nah, ada card list, di situ kita bisa klik card list. Nah, jadi untuk membuat kartunya sendiri itu di situ ada di bawah tuh ada menu new itu ada di samping kanan yang menu print. Nah, nanti kita klik aja di situ, terus nanti kita masukin datanya, dia tuh termasuk supplier apa termasuk customer, nanti ada kategorinya juga. Bisa di close. Dan selanjutnya tuh kalau misalnya kita mau menampilkan
suatu report atau financial statement atau laporan keuangan tuh kita bisa pilih yang menu reports yang di bawah. Nah, karena kan modul ini tuh kita udah masukin semua transaksi-transaksi pada bulan suatu periode. Nah, kalau misalnya kita mau ngelihat kalau perusahaan kita ini selama menjalankan transaksi atau selama menjalankan periode itu untung atau enggak sih. Nah, itu kan dilihat dari laporan keuangannya kan, atau dilihat dari financial statement. Nah, jadi kalau mau lihat financial statement-nya itu sendiri ada di menu reports yang tadi. Nah, bisa ke accounts. Nah, di accounts ini nanti ada banyak, ada trial balance. Trial balance tuh neraca saldo. Terus ada ke bawah. Ya, terus ada profit and loss. Nah, ya jadi profit and loss ini sesuai yang tadi saya katakan. Jadi profit and loss ini kita bisa ngelihat profit dari perusahaan kita atau profit dari Kencana Ratu Butik ini berapa sih? Nah, itu bisa dilihat di profit and loss-nya nanti. Nah, terus selain itu tuh ada kita juga bisa melihat di sales atau forecast tuh kita bisa melihat kita udah jual berapa barang, kita udah beli atau udah stok berapa barang, itu bisa dilihat di menu forecast-nya. Nah, ini ada payable juga. Ini kayak kita kalau forecast kan kita berhubungan sama hutang kan. Jadi pembelian misalnya kita beli barang secara kredit ke supplier. Nah, ini kan berarti berhubungan sama forecast. Nah, kita bisa lihat rekap dari utang yang kita punya ke supplier tuh berapa gitu. Terus udah, ya mungkin itu aja sih buat menu-menu command center-nya sendiri. Bisa dilanjutin sama Mbak Afifa untuk langkah berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rani. Oke, selanjutnya adalah kita mau masuk untuk mencatat transaksi keuangannya. Nah, sebelumnya karena nanti output dari kalian itu bakal dikumpul ke bidang 5, mungkin teman-teman juga bisa mulai membuka Mayop dan ngikutin langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian bakal mencatat list akun-akun yang ada di modul. Mungkin teman-teman bisa lihat modulnya dibuka di HP atau di komputer atau laptop bisa. Teman-teman ke bagian account ini, habis itu kalian klik account list. Account list ini digunakan untuk mencatat atau merecord list-list akun yang baru maupun yang udah ada. Klik, habis itu untuk mencatat list akun yang baru, kalian klik new di bagian bawah ini. Diklik new, habis itu, nah setelah itu kita isi list akun-akun baru sesuai dengan yang modul. Karena yang pertama ini yaitu akun Aktiva, yaitu kas. Kas itu dia termasuknya bank, habis itu account number-nya yaitu 1099. Nah, setelah seperti ini, kalian enter. Nah, untuk account name-nya yaitu kas. Dan opening balance-nya kalian sesuaiin dengan yang di modul. Yang di modul tertera 100 juta. Nah, seperti ini. Nanti ini merupakan tampilan yang bakal kalian lihat setelah kalian isi untuk akun kas. Nah, untuk bagian pojok kiri atas ini ada hidden account sama detail account. Ini kalian sesuaiin sama yang di modul. Karena untuk kas itu dia termasuknya di detail account, kalian klik yang detail account. Nah, setelah kalian masukin data seperti ini, kalian klik new lagi aja. Nah, setelah kalian klik new, kalian isi data selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa ngikutin untuk prosesnya. Selanjutnya yaitu kas kecil, masuk dalam tipenya yaitu bank, dan account number-nya yaitu 1101. Namanya yaitu kas kecil, dan opening balance-nya 0. Selanjutnya ada piutang usaha. Nomor akunnya 1102. Nama akunnya piutang usaha. Dan opening balance-nya yaitu 37.500. Seperti ini. Klik lagi new. Habis itu pindah ke uang muka. Uang muka ini account type-nya yaitu adalah other current asset. Nah, kalian pilih yang other current asset.
Nomor akunnya 1103. Nama akunnya uang muka. Opening balance-nya 0. Kalian klik new lagi, habis itu masih dalam order current asset. Selanjutnya yaitu persediaan barang dagangan. Nomornya 1104. Habis itu kalian enter persediaan barang dagangan. Nah, seperti ini. Untuk opening balance-nya yaitu 208.500.000. Nah, seperti ini. Kalian klik lagi new. Setelah itu untuk sewa dibayar di muka, dia masuknya masih other current asset. Nomor akunnya yaitu 1105. Kalian enter. Habis itu isi sewa dibayar di muka. Nah, untuk balance-nya, untuk sewa dibayar di muka 0. Oleh karena itu, kita langsung aja klik new. Selanjutnya ada order asset. Kita pilih untuk account type-nya yaitu order asset, dan account number-nya yaitu 1106. 1106 itu untuk piutang usaha. Nah, seperti ini. Untuk opening balance-nya juga 0. Kita klik new lagi, habis itu masih di other asset, account number-nya 1107, yaitu piutang bunga. Opening balance-nya juga masih 0. Kita klik new aja. Nah, selanjutnya ada fixed asset. Oleh karena itu, kita klik di bagian account type, yaitu fixed asset. Account number-nya ada 2100. Nah, kita klik enter, ada tanah. Tanah itu opening balance-nya 100 juta. Nah, kita ketik 100 juta. Nah, klik new lagi, habis itu masih dalam fixed asset. Nomor akunnya selanjutnya yaitu 23110, untuk bangunan. Nah, untuk bangunan ini opening balance-nya 150 juta. Kita klik new lagi, masih dalam fixed asset. Selanjutnya adalah gedung. Gedung yaitu 23110. Nah, untuk seperti ini kan artinya this account number already exists. Jadi udah ada. Kita oke aja. Nah, kita buka di bagian aset ini. Kita ke bawah. Itu nomor akunnya yaitu ini masih aset. Nah, kita cari yang 1/23110. Nah, ini. Oh ya, ini udah bangunan ya berarti. Oke, kita kliknya aja lagi. Masih fixed asset. Nomor akunnya yaitu 2311. Nama akunnya yaitu akumulasi depresiasi gedung. Akumulasi depresiasi gedung. Nah, ini untuk opening balance-nya yaitu minus 60 juta. Oleh karena itu, kalian bisa kasih minus di depannya, di depan nominalnya, minus 60 juta. Nah, untuk opening balance ini, untuk tanda minus, kalian bisa kasih minus atau pakai tutup kurung. Nah, di sini saya menggunakan minus, terus habis itu klik new lagi, selanjutnya masih fixed asset untuk peralatan kantor dengan nomor akun 2315. Dan untuk opening balance-nya yaitu 120 juta. Klik new lagi, masih di fixed asset, untuk nomor akunnya yaitu 2316. Nama akunnya yaitu akumulasi depresiasi alat kantor. Dengan opening balance-nya yaitu minus 40 juta. Nah, setelah kalian isi seperti ini, kalian klik new lagi. Dan selanjutnya kita isi untuk akun kewajiban atau liability. Nah, kita klik untuk account type-nya yaitu account payable sesuai dengan yang di modul. Untuk account number-nya yaitu 2101. Nama akunnya yaitu hutang usaha.
dengan opening balance-nya yaitu 12.500.000. Lalu klik new lagi, masih dalam akun payable dengan nomor akun 2102. Nama akunnya pendapatan diterima di muka. Dengan opening balance-nya 0, kita klik new lagi aja. Setelah itu kita pindah ke other current liability. Nah, ini dengan nomor akunnya yaitu 2103 dan nama akunnya adalah utang pajak. Untuk opening balance dari utang pajak ini yaitu 2.500.000. Nah, kita klik new lagi, pindah ke other liability. Dengan nomor akun yaitu 2104 dan nama akunnya yaitu PPN Keluaran. Opening balance-nya 0, kita klik selanjutnya aja new. Lalu 2105 untuk nama akunnya yaitu PPN Masukan. Opening balance-nya juga 0. Kita klik new lagi aja, selanjutnya adalah nomor akun untuk 2106, yaitu hutang gaji dan upah. Dengan opening balance-nya 0, oleh karena itu kita langsung aja klik new, pindah ke ekuitas. Di ekuitas ini kita klik untuk account type-nya yaitu ekuitas, dan account number-nya yaitu 3-8.000. Nah, untuk akun ini udah ada, oleh karena itu kita klik OK aja, pindah ke ekuitas. Nah, di bagian ekuitas kita pilih yang akunnya 3-8.000. Nah, ini retained earning. Di sini juga udah sama kayak di modul retained earning. Tapi kalau misal kalian memakai bahasa Indonesia boleh kalian edit, caranya kalian klik edit di bagian pojok kiri bawah ini. Nah, di bagian account name ini kalian ubah menjadi modal. Nah, seperti ini. Terus klik OK. Nah, kita lihat lagi nih di modul. Di modul tuh ada 3-9.000. Nah, di sini kan ada tuh 3-9.000. Namanya current earning. Nah, kalau misal kalian mau ubah ke laba rugi boleh, sama aja caranya. Kalian klik edit, habis itu account name-nya yaitu laba rugi. Kalian klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Di modul ada nomor akun 3-9001. Nah, di bagian equity ini tuh nggak ada 3-9001. Oleh karena itu, kita membuat list akun baru tersebut. Caranya klik new lagi. Habis itu 3-9001. Untuk account name-nya yaitu Prive. Dan opening balance-nya 0. Kita klik OK aja. Habis itu yang terakhir ada nomor akunnya yaitu 3-9999. Nah, ini ada. Semisal kalian mau ubah nama akunnya pakai bahasa Indonesia boleh. Diedit aja jadi rekening penyeimbang. Nah, di sini kalian klik OK aja, habis itu pindah ke pendapatan. Di pendapatan ini masih kosong, oleh karena itu kita isi baru di bagian new. Pendapatan yang pertama yaitu 4101. Untuk nama akunnya itu penjualan barang. Untuk penjualan barang ini opening balance-nya masih 0. Kita pindah selanjutnya ke 4102. Ada potongan penjualan. Opening balance-nya 0. Kita pindah ke selanjutnya untuk nomor akun 4201. 4201 itu ada pendapatan ongkos kirim. Opening balance-nya juga 0. Habis itu klik new 4202. Ada account name-nya yaitu pendapatan denda. Opening balance-nya 0. Kita klik new lagi aja. Kita pindah ke HPP.
HPP ini untuk kontennya itu cost of sales. Kita klik cost of sales. Dan account number-nya adalah 5101. Nama akunnya yaitu HPP. Dan opening balance-nya 0. Selanjutnya, 5/6101. Akun name-nya yaitu ongkos angkut pembelian. Opening balance-nya 0, kita klik new lagi, habis itu pindah ke potongan pembelian. Kita klik new lagi, yaitu 6103. Akunnya biaya denda. Dengan opening balance-nya 0, kita klik new lagi, pindah ke nomor akun 610. Nama akunnya adalah biaya ATK, dan opening balance-nya 0. Kita klik new lagi ke 6105. Nama akunnya yaitu biaya sewa. Opening balance-nya 0, kita klik new lagi. Pindah ke 6106. Nama akunnya yaitu biaya haji. Dan opening balance-nya 0. Kita klik new lagi ke 6107. 6109. Dengan nama akunnya yaitu depresiasi gedung. Dan opening balance-nya 0. Kita klik new, habis itu ke nomor akun 61110. Kita klik enter dengan nama akun depresiasi peralatan kantor. Opening balance-nya 0, kita klik new lagi ke pendapatan lain-lain yaitu other income. Nah, di sini untuk other income yang pertama yaitu nomor akunnya 8101. Dengan nama akunnya itu pendapatan bunga. Opening balance-nya 0. Klik new lagi, pindah ke 8102. Dengan nama akunnya pendapatan sewa. Dan opening balance-nya 0. Nah, ini sudah selesai kita menginput list akun baru, kita klik OK. Nanti sebenarnya bisa di bagian di setup. Di setup ini ada yang namanya isi setup asisten. Ini digunakan untuk menghapus akun-akun yang semisal kalian nggak perlu atau akun-akun yang salah kayak tadi. Nah, kalian ke bagian account ini. Habis itu kalian klik next. Nah, di bagian ini ada bermacam-macam list akun yang udah kita buat. Nah, semisal tadi ada yang salah input, kayak yang bagian biaya denda itu, dia dengan nomor akunnya 5, kita ke bawah nih, sampai 5. Nah, biaya denda ini, teman-teman bisa hapus aja untuk biaya denda ini. Caranya klik delete. Nah, klik delete, sampai dihapus sampai depresiasi peralatan kantor. Nah, seperti ini. Tinggal delete aja. Nah, semisal teman-teman juga mau menghapus nih akun-akun yang nggak perlu atau nggak teman-teman butuhkan. Kayak semisal ini ada provision account, ini sebenarnya tuh nggak ada di modul. Jadi seharusnya bisa dihapus. Kalian hapus aja, delete. Juga investment account, kalian delete. Undeposit fund juga kalian delete. Habis itu, dan banyak lagi akun-akun yang harus kalian hapus. Nah, kalau kalian kalau semisal di layar kalian tuh muncul seperti ini, yang artinya an account that is being used, jadi udah dipakai, jadi akunnya itu perlu untuk transaksi nanti, jadi nggak bisa dihapus. Ini kalian oke aja. Selanjutnya ada electronic clearing account. Nah, ini kan nggak bisa dihapus juga, kalian oke juga. Payroll check account, kalian klik delete juga, ini juga nggak bisa, berarti nggak boleh dihapus. Juga ada withholding credit, ini kalian hapus aja. Voluntary withholding credit, hapus aja. Nah, ini karena nggak bisa, di oke. Ada ABN, nah ini juga sama aja nggak bisa, berarti kalian oke aja.
Habis itu ada trade debtors. Ini kalian delete aja. Nah, ini nggak bisa juga, berarti nggak usah dihapus. Sebenarnya masih banyak akun-akun yang nggak perlu untuk transaksi nanti. Teman-teman bisa hapus sendiri, kayak yang tadi itu. Tapi kalau nggak bisa, berarti nggak usah. Nah, ini banyak akun-akun yang nggak bisa dihapus karena nantinya mereka itu digunakan untuk transaksi juga. Jadi, nggak bisa dihapus. Tapi kalau yang bisa, dihapus aja. Nah, ini juga nggak bisa, berarti nggak usah. Nah, ini kemungkinan ini yang dari voluntary sampai payroll ini kayaknya nggak bisa. Nah, kalau teman-teman takut salah klik hapus akun, teman-teman bisa cek satu-satu kayak gini. Nah, seperti ini kita klik sampai bawah. Nah, udah kita udah selesai untuk menghapus akun-akun yang nggak perlu dan akun-akun yang salah input. Nah, setelah itu kalian klik next di bawah ini. Nah, setelah itu akan muncul untuk opening balance-nya dari list-list akun yang udah kita buat tadi. Dari aset sampai tadi other income. Nah, kalian klik next. Habis itu close. Nah, close lagi. Nah, tadi karena ada akun yang salah input, berarti teman-teman harus menginput ulang. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kita ke bagian expense, karena tadi kan teman-teman udah lihat tuh, ada yang salah input. Berarti selanjutnya, teman-teman klik new, habis itu isi lagi untuk expense dengan nomor akun yaitu 6103, enter aja, habis itu namanya biaya denda. Nah, opening balance-nya 0, pindah ke 6104. Nama akunnya biaya ATK. Opening balance-nya 0, pindah ke 6105. Dengan nama akunnya yaitu biaya sewa. Dan opening balance-nya 0, kita klik new lagi. Dan opening balance-nya 0, kita pindah ke new. Dengan nomor akun 61110 dan nama akunnya yaitu depresiasi peralatan kantor. Nah, opening balance-nya 0. Oke, kita oke aja karena kita udah selesai untuk input data yang tadi salah. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah kita benerin, hasilnya bakal seperti ini. Mereka akan muncul di bagian expense ini. Nah, setelah kita input untuk list akun-akun baru tadi, langkah selanjutnya kita close. Kita selanjutnya meng-setup untuk akun penjualan, lalu akun pembelian, dan akun banking. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik ke bagian setup. Di bagian setup ini ada yang namanya link account. Nah, ini teman-teman klik. Habis itu kita pilih yang bisa yang sales account dulu, atau yang purchase account, atau yang banking account. Karena di sini yang pertama banking accounts, kita pilih yang banking accounts. Nah, setelah itu, di sini ada teman-teman itu harus isi untuk yang equity account for historical balancing, habis itu yang untuk electronic payment, sama undeposit funds. Nah, untuk historical balancing atau akun rekening penyeimbang ini udah sama ya, teman-teman. Untuk akun ekuitas, untuk akun penyeimbang di sini juga udah keisi dengan rekening penyeimbang. Untuk akun kas untuk electronic payment juga udah sesuai dengan isi yaitu electronic clearing account. Nah, yang untuk akun kas untuk undeposit funds ini kita isi dengan kas dengan nomor akun 1099. Nah, kita klik use account. Nah, seperti ini. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini, kita klik yes aja. Habis itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, selanjutnya kita meng-setup untuk link account dari akun sales. Nah,
Untuk akun sales ini, untuk aset account for tracking receivable, jadi akun aset untuk men-track piutang, kita ini isikan dengan piutang. Piutang usaha, nah ini. Nah, untuk akun cash for customer receipt, ini kita isi dengan cash. Nah, setelah itu, di bagian bawah ini kan ada 4 macam. Ini teman-teman bisa cek checklist semua. Nah, untuk income account for freight, ini teman-teman isi dengan ongkos angkut penjualan. Pendapatan ongkos kirim. Di sini karena keterangannya adalah income account, jadi akun pendapatan untuk ongkos. Jadi kita menggunakan pendapatan ongkos kirim, pendapatan ongkos penjualan seharusnya. Ini teman-teman bisa cari aja, di scroll ke atas atau ke bawah sesuai dengan nama akun yang teman-teman cari. Jadi pengennya pendapatan ongkos kirim ini di use account aja. Habis itu yang selanjutnya ada liability account for customer deposit. Nah, ini merupakan akun liabilitas untuk customer deposit. Jadi pakainya pendapatan diterima di muka. Nah, ini pendapatan diterima di muka. Use account. Nah, yang untuk expense or cost of sales account for discount, jadi ini digunakan untuk diskon nanti pakainya potongan penjualan. Karena ini kan kita mengset untuk sales account. Jadi untuk yang bagian ini kita pakai potongan penjualan. Potongan penjualan. Nah, ini. This account, habis itu untuk yang income account for late charge, ini akun pendapatan kalau kita ada keterlambatan pembayaran. Jadi semisal kalian terlambat gitu, di sini kita setup-nya pakai pendapatan denda. Nah, ini pendapatan denda, use account. Nah, setelah seperti ini, setelah kalian isi seperti ini, kalian jangan langsung di X, tapi kalian pergi ke terms. Di bagian terms ini, kalian bakal isi ada payment is due. Nah, ini kalian sesuaiin dengan yang di modul. Nah, di modul itu kan kalau teman-teman buka pada halaman 1, itu ada keterangan untuk semua pelanggan ditetapkan aturan termin 2/10 N 30. Artinya, itu kalau diskon 2% itu bakal diberikan apabila pembayaran dilakukan dalam 10 hari dengan batas waktu 30 hari. Jadi diskon 2% bakal dikasih kalau semisal pelanggan itu bayar dalam waktu 10 hari, nah itu diskonnya bakal dikasih. Nah, batas waktunya berapa? 30 hari. Jadi untuk payment is due-nya ini kita isi in a given of days. Nah, diskon days-nya ini diisi dengan apa? Tadi kan kalau pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, berarti dikasih diskon 2%. Berarti diskon days-nya 10. Untuk balance due days-nya, karena tadi batas waktu pembayarannya adalah 30 hari, itu didapat dari N/30. Jadi batas waktu pembayaran adalah 30 hari. Jadi kita isi dengan 30. Dan diskon for early payment kita isi dengan 2%. Karena tadi ya, teman-teman, diskon 2% bakal dikasih kalau pembayaran dilakukan dalam 10 hari. Artinya itu merupakan diskon dari pembayaran awal. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita mengisi untuk tax code dan freight tax code. Nah, untuk kedua hal ini kita isi dengan NT atau non taxable atau non reportable juga sama aja. Ini use tax code. Nah, selanjutnya juga sama aja, pakai yang tadi NT. Nah, habis ini kita oke. Nah, habis itu kita oke lagi, kita pindah. Sorry, ini nggak bisa klik atasnya. Oke, ke setup. Selanjutnya ke link account. Di sini ada purchase account. Nah, di purchase account sama kayak tadi yang sales, bedanya di sini ada bagian ini. I can receive items without a supplier bill. Jadi kalau yang ini kita nggak usah checklist, jadi di unchecklist.
Nah, bedanya untuk akun liabilitas untuk tracking payables atau untuk men-tracking akun utang, ini pakainya hutang usaha. Teman-teman bisa isi dengan hutang usaha. Nah, ini hutang usaha. Jadi teman-teman harus jeli ya kalau semisal nggak tahu letak akunnya atau semisal kayak gini ada banyak list-list akun atau kelihatannya teman-teman juga bingung mau naruh apa, teman-teman bisa scroll aja kayak tadi. Use account, dan untuk bank account for paying bills ini teman-teman isi dengan kas. Nah, tadi kan yang bagian atas nggak di checklist. Nah, tapi untuk bagian 4 di bawah ini harus di checklist. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dengan keterangan. Kalau yang pertama itu kan expense or cost of sales account for freight. Jadi untuk ongkos, karena di sini adalah purchase itu pembelian, oleh karena itu diisi dengan ongkos pendapatan, ongkos angkut pembelian. Nah, ini ongkos angkut pembelian karena di sini kita mengisi untuk link account dari akun pembelian. Use account, setelah itu untuk akun aset for supplier deposit. Nah, ini teman-teman pilih yang uang muka. Nah, kenapa dipilih uang muka? Karena di sini untuk meng-setup akun pembelian ya teman-teman. Jadi kalau semisal kita beli terus mengisi untuk akun aset for supplier deposit, isinya pakai uang muka. Nah, selanjutnya ada expense account for discount. Nah, di sini pakainya potongan pembelian. Kenapa pakai potongan pembelian? Karena tadi di sini kita meng-setup untuk akun pembelian. Jadi pakainya potongan pembelian. Kalau tadi yang akun penjualan, pakainya potongan penjualan. Lalu untuk expense account for late charge, ini pakainya yaitu biaya denda. Jadi seperti ini. Nah, ini tampilan untuk setup dari akun pembelian. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaan dengan antara akun pembelian dan penjualan. Kalau pembelian di sini pakai ongkos angkut pembelian, di sini uang muka, lalu ada potongan pembelian dan biaya denda. Kalau tadi kan yang sales itu di sini pendapatan ongkos kirim, di sini ada sewa dibayar di muka, di sini ada potongan penjualan, dan terakhir ada pendapatan denda. Teman-teman setelah mengisi seperti ini, jangan langsung di X, tapi kita klik ke bagian terms. Nah, ini isinya juga sama. Ini pakainya yang in a given of days. Nah, untuk diskon days-nya, teman-teman bisa isi sesuai dengan yang di modul. Kalau tadi kan yang pelanggan itu 2/10 N/30. Nah, kalau untuk supplier ini, dia 3/10 N/30. Artinya diskon 3% akan diberikan apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari dengan batas waktu 30 hari. Berarti diskon days-nya sama ya teman-teman, diisi dengan 10. Karena tadi, diskon 3% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Dan balance due days-nya kita isi dengan 30 hari karena itu merupakan batas waktu pembayaran. Lalu selanjutnya ada diskon for early payment. Ini diskonnya yang dikasih itu berapa sih? Nah, diskonnya 3%. Berarti kita isi 3%. Nah, untuk tax code-nya sama, pakai yang NT. Nah, use text code oke. Setelah seperti ini, teman-teman bisa oke aja. Lalu selanjutnya di oke juga yang ini. Nah, kalau udah, teman-teman selanjutnya bisa meng-setup untuk teksnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa ke bagian list ini. Di bagian list ini ada yang namanya text code. Nah, ini. Teman-teman bisa klik. Nah, di bagian text code ini ada berbagai macam pajak. Nah, yang kalian pilih itu ada 4 macam. Yang pertama ada free, kedua ada GST, lalu ada IMP, dan NT.
Jadi selain 4 itu teman-teman bisa hapus. Caranya gimana? Pertama-tama teman-teman bisa klik untuk nama pajaknya, habis itu klik kanan, delete text code. Selanjutnya dihapus juga. Nah, ini juga dihapus. Input teks juga dihapus. LCD juga dihapus, LCD juga dihapus. Nah, NT nggak usah. Nah, dari V, WH, sampai WST ini kalian hapus. Nah, kalau udah, ini merupakan 4 nama pajak yang nantinya kita akan gunakan. Nah, tapi sebelumnya, karena di bagian 4 pajak ini belum ada PPN, oleh karena itu kita tambah PPN di bagian new ini. Nah, untuk text code-nya kita klik PPN. Habis itu deskripsinya pajak pertambahan nilai. Nah, text type-nya good and service tax. Habis itu rate-nya itu 10% ya teman-teman, karena biasanya PPN 10%. Lalu untuk link account for tax collected ada kita isi dengan PPN keluaran. PPN keluaran. Lalu untuk link account for tax paid kita isi dengan PPN masukan. Nah, kenapa kita nambahin PPN ini? Karena nanti ada transaksi penjualan yang bakal pakai PPN. Nah, kita oke aja. Nah, setelah di oke, PPN itu bakal muncul di bagian text code list nih, bagian terakhir. Ada PPN dengan rate-nya 10%. Nah, ini udah benar, teman-teman bisa close aja. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan untuk data supplier dan customer. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kalian klik ke bagian card file. Nah, di bagian card file ini ada yang namanya card list. Nah, card list ini digunakan untuk memasukkan data-data dari customer dan supplier. Kita klik aja. Nah, di sini kan ada all cards, ada customer, ada supplier, employee, dan personal. Nah, teman-teman untuk memasukkan data-data customer dan supplier yang baru, caranya teman-teman klik new di bagian bawah ini. Nah, di sini kita bakal isi untuk data customer. Data customer-nya yang pertama, yaitu ada, teman-teman mungkin bisa sambil buka modul ya. Untuk yang customer pertama ada Sonia. Nah, untuk card type-nya ini customer ya, karena kita isi untuk data-data pelanggan. Nah, untuk designation ini ada 2 macam, ada company sama individual. Nah, di sini kita bakal pakai yang company aja. Nah, setelah kalian klik Sonia di bagian nama ini, teman-teman bisa klik enter. Nah, kalau nggak diklik enter, bakal nggak muncul tampilan seperti ini. Kalian nggak bakal bisa isi untuk card ID, address, city, state, dan country. Oleh karena itu, setelah kalian klik nama ini, kalian harus di-enter. Nah, untuk card ID ini, teman-teman sebenarnya bebas mau siapa aja sih, soalnya ini cuman buat kayak penanda aja. Bisa pakai angka 01, atau semisal karena ini kita mencatat nama customer baru, berarti card ID-nya C01. C itu customer ya, satu adalah dia penanda customer pertama. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian profile, sebelahnya ada card details, ada selling details, ada payment details, ada contact log, jobs, dan history. Tapi di sini kita cuman input nama customer, oleh karena itu kita cuman isi bagian profil. Teman-teman bisa klik OK atau new. Kalau OK berarti sudah selesai, tapi kalau new berarti harus ada yang diisi lagi. Karena di sini ada 2 customer, yang satunya ada Sonia, dan yang kedua adalah Wijaya, kita klik new lagi. Card type-nya udah bener ya teman-teman, customer, namanya Wijaya. Card ID-nya yaitu C02. Nah, kita klik OK. Nah, kalau udah diklik OK, di sini bakal ada
tampilan untuk nama-nama customer, yaitu Sonia dan Wijaya dengan current balance 0. Nah, selanjutnya kita bakal isi apa? Kita bakal isi untuk nama-nama supplier yang baru. Caranya sama, klik new. Nah, di bagian card type ini kita isikan dengan supplier. Karena beda ya teman-teman, tadi customer dan sekarang supplier. Nah, supplier itu namanya ada Cindy. Card ID-nya mungkin teman-teman bisa isi dengan S01, karena ini menandakan S supplier dan 01 adalah supplier pertama. Klik new lagi, lalu ada Fandi. Fandi dengan card ID S02. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan setelah teman-teman isi. Nah, ini ada supplier 2, ada customer 2. Nah, ini udah benar, teman-teman. Teman-teman bisa close aja. Setelah itu, teman-teman isikan untuk jumlahnya, jumlah dan tanggal piutang sesuai dengan yang di modul. Caranya gimana? Teman-teman bisa ke bagian setup. Di bagian setup ini ada yang namanya balances. Nah, balances ini digunakan untuk menginput data dari supplier dan customer tersebut. Nah, teman-teman bisa klik yang customer dulu, customer balances. Nah, di sini untuk customer balances, kan ada 2 customer nih, Sonia dan Wijaya. Nah, teman-teman, cara untuk nambah total jumlahnya itu gimana? Teman-teman bisa klik add cell. Nah, di sini karena new cell, jadi you should use the cells window in the cells command center. Jadi teman-teman pertama-tama tadi harus di-oke aja. Habis itu teman-teman isi untuk customer name. Di sini kita bakal isi untuk balance atau jumlah dari data pelanggan pertama Sonia. Berarti kita klik Sonia, use customer. Habis itu ini ada terms. Nah, terms ini kan tadi kan kita udah isi di bagian yang setup tadi itu, yang untuk akun pelanggan, akun customer. Nah, kita udah isi yang 2/10 N30. Nah, ini hasilnya bakal muncul di bagian ini. 2% akan diberikan apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari dengan batas waktu 30 hari. Nah, untuk invoice ini bebas mau diisi apa. Nah, untuk date-nya itu merupakan tanggal piutang yang tertera di modul. Karena di modul itu untuk Sonia, dia tanggal piutangnya 4 Februari 2022, berarti 04/02/2022. Nah, seperti ini. Untuk customer PO-nya dikosongin aja, lalu untuk total including tax-nya ini sesuai dengan yang di modul, untuk Sonia yaitu 20 juta. Sorry, 20 juta. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa record. Ini oke aja. Nah, setelah itu, di sini bakal muncul nih amount due untuk Sonia yaitu 20 juta. Nah, selanjutnya kita bakal isi yang untuk Wijaya. Klik Excel lagi. Oke. Nah, di sini customer name-nya kita pakai yang Wijaya. This customer. Kita langsung aja ke bagian total including tax-nya, yaitu untuk jumlah piutang dari Wijaya, yaitu sebesar 17.500.000. Nah, ini di record. Nah, ini di oke aja. Nah, habis itu di close. Nah, selanjutnya untuk yang pengisian jumlah untuk si supplier, teman-teman bisa ke bagian setup. Habis itu balances ke bagian supplier balances. Ini sama aja, add purchase. Nah, suppliernya yaitu ada Cindy. Dengan total including tax-nya, teman-teman bisa langsung ke bagian total including tax, yaitu 5 juta. Dan date-nya yaitu 10 Maret. Nah, di record. Oke. Pindah ke Fandi. Dengan total including tax-nya yaitu 7.500.000. Dan tanggalnya yaitu 8 Februari 2022. Nah, record.
teman-teman bakal seperti ini. Nah, tadi teman-teman kalau mau cek bisa, tadi balik ke yang balances dari yang customer atau supplier bisa. Nah, teman-teman semisal nih, lupa, tadi udah sesuai kan belum ya? Mungkin ada yang lupa atau ada yang kelewat, teman-teman bisa klik lagi semisal yang ini nih. Nah, ini coba dicek kalau Sony-nya tuh udah benar apa belum? 4 Februari 2022 berarti udah benar. Total including tax-nya udah 20 juta berarti udah benar. Lalu di OK. Lalu pindah ke yang bagian dari Wijaya. Sorry. Ini Sony-nya ya. Ini Sony-nya. Teman-teman bisa langsung setup lagi kalau tadi ke X, ke customer balances dari Sony Wijaya. Nah, teman-teman klik ini. Nah, di sini untuk tanggalnya masih belum sesuai, teman-teman. Berarti teman-teman bisa ubah. Nah, tadi. Kalau teman-teman ragu udah benar Pak belum ya, terus habis itu ada yang kelewat apa enggak ya, berarti teman-teman bisa klik pakai yang tadi. Ini diubah aja ke tanggal 28 Februari. 28 Februari 2022. Nah, teman-teman, ini oke aja. Nah, setelah itu teman-teman selanjutnya bakal isi untuk yang data produk. Nah, data produk ini bakal diisi oleh Mbak Rani. Untuk Mbak Rani mungkin bisa mulai untuk memasukkan data produknya. Makasih Mbak Afifa buat penjelasan yang cukup panjang. Buat langkah selanjutnya kan karena tadi udah ngisi data piutang dan utang dari masing-masing supplier dan customer, selanjutnya kita ngisi itu apa namanya dari persediaan produk atau barang dari persediaan dari masing-masing produk atau barang. Nah, persediaan ini ada di teman-teman bisa lihat di data produk per 31 Maret itu ada di halaman 2 di modul, bisa sambil dilihat lagi modulnya. Nah, itu kalau misalnya kita mau masukin data produk itu, kita ke menu inventory. Inventory sendiri ini kan artinya persediaan barang dagangan. Nah, jadi atau persediaan barang dagang. Nah, ini bisa diklik inventory di bagian sini inventory, terus habis itu ke ini apa namanya ke item list. Nah, terus karena ini masih kosong, data produknya belum ada yang dimasukin atau diinput sama sekali, jadi teman-teman bisa klik new. Nah, ini ada item number. Nah, jadi item number ini biasanya itu artinya dia kode dari barang tersebut. Nah, jadi karena di sini kan kodenya tertulis untuk barang pertama GN. Nah, habis kalau misalnya udah ditulis enter aja, terus habis itu dimasukin untuk nama barang dari GN ini apa sih, kan gaun. Nah, jadi gaun ini udah diinput untuk produk pertama, nama dan kodenya udah diinput, dan selanjutnya ini ada checklist, ada 3 checklist di bawah. Nah, di sini ada I buy this item. Jadi maksudnya kalau misalnya kita beli itu berarti kita masukin akunnya itu ini apa namanya HPP. Jadi akun HPP untuk akun biayanya sendiri itu cost of sales akunnya itu harga pokok pembelian, harga pokok penjualan. Terus yang kedua tuh ini I sell this item itu kalau misalnya kita menjual barangnya itu berarti kita masuk untuk ke income atau profitnya atau penjualannya sendiri itu berarti kita di track ke akun penjualan barang ini. Nih, diklik. Terus yang terakhir itu I inventory this item. Jadi buat aset atau nama atau jenis barangnya ini dia masuknya itu ke aset. Nah, aset kan asetnya ini tapi lebih diklasifikasinya lagi ke persediaan gitu. Nah, makanya di sini kita cari persediaan barang dagang gitu.
Nah, terus di sini kita udah ngisi profilnya, terus ada buying detail. Buying detailnya sendiri itu kita enter. Tax code-nya itu kita isi NT atau non-tax atau non-reportable, dan selling details-nya sendiri itu kita isi kalau misalnya kita jual produk itu kan biasanya itu ada PPN atau ada pajak pertambahan nilainya, makanya ini diisi yang ini PPN sebesar 10% use tax code. Terus kalau misalnya udah, itu untuk data produk pertama kan udah. Nah, ini di cancel aja. Terus habis itu kita masukin data produk atau barang yang kedua. Barang yang kedua di sini tuh ada dress. Dress itu dia kodenya DR. Terus name-nya berarti dress. I buy-nya ini masih sama kayak yang gaun tadi, karena karena kita masih melakukan satu aktivitas yang sama, alias kayak karena kita masih memasukkan aktivitas produk, masukkan saldo awal untuk masing-masing persediaan ini. Jadi masih sama, itu pakainya HPP, penjualan barang, dan yang terakhir itu persediaan barang dagang. Nah, ini buying detailnya juga sama, selling detailnya juga jangan lupa diituin. Buying detailnya not reportable, dan selling detailnya pajak pertambahan nilai. Terus di oke. Yang ketiga itu ada barang rok. Nah, rok sendiri itu kodenya RO, diisi rok. Terus ada I buy, I sell, dan I inventory. Nah, ini masih sama. Buying detailnya dicek lagi, dia not reportable, dan selling detailnya harus PPN. Terus oke. Nah, terus ini udah 3, berarti masih ada 2 lagi. Nah, selanjutnya ada nama barang itu celana. Celana itu ada kodenya itu CL, dan name-nya itu berarti celana. buy-nya jangan lupa di checklist. Selling detailnya PPN, dan buying detailnya NT. Untuk barang terakhir itu ada outer. Nah, ini outernya itu dicek, boleh dicek dulu, boleh di checklist dulu, boleh dimasukin dulu ya teman-teman, bebas. Nah, terus name-nya itu berarti nama barangnya itu outer. Nah, ini di checklist jangan lupa. Terus buying detailnya itu NT, selling detailsnya itu dia PPN. Nah, ini teman-teman kalau misalnya udah masukin semua data barang atau data produknya, ini nanti kelihatan di sini nih, sini ada jumlahnya itu ada 5, dan masing-masing kode dan nama barangnya itu kelihatan juga. Tapi di sini masih karena kita tadi baru masukin nama barang sama kode, sama baru ngatur dia pajaknya. Nah, tapi kita belum masukin quantity sama price atau sama harganya ini, makanya kita perlu ini di close dulu. Kita kalau misalnya kita mau masukin jumlah dari masing-masing barang dan harga dari masing-masing barang tuh kita tetap di menu inventory, dan kalau tadi di item list, sekarang kita bedanya di ini adjust inventory. Nah, adjust inventory-nya itu berarti di sini kan tertulis untuk pertanggalnya itu 31 Maret 2022. Nah, memonya ini jadi di sini harus dimasukin ininya dulu, item number-nya dulu, baru tanggalnya. Nah, item number-nya ini sendiri ada pertama gaun. Nah, di sini kan tertulis kuantitinya buat gaun itu 12. Unit cost-nya sendiri itu 500.000. Unit cost itu berarti harga per unit. Jadi harga per unitnya kan tertulis di modul itu 500.000.
Nah, terus untuk akunnya sendiri itu di sini dia persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu kan dia masuknya ke kelompok akun aset. Nah, berarti ada di kelompok yang depan akunnya itu satu. Satu itu kan untuk aset. Nah, ini persediaan barang dagang. Nah, terus jobnya bisa dikosongin. Nah, buat item number yang kedua tuh ada dress. Nah, untuk dress ini dia berarti ada 17 kuantitinya atau jumlah stoknya, terus unit cost-nya, harga per unitnya itu 300.000. Nah, ininya masih yang ini apa persediaan barang dagang. Terus untuk barang ketiga itu ada rok. Nah, rok itu berarti ada 14 untuk kuantitasnya, terus unit cost-nya harganya itu 200.000. Ininya berarti masih sama. Untuk akunnya berarti masih sama, dari barang ke satu sampai barang terakhir itu dia harus persediaan barang dagang. Nah, terus buat item yang keempat tuh ada celana. Celana tuh berarti ada 10. Dan untuk harganya berarti celana tuh 150.000. Nah, untuk akunnya berarti masih sama. Dan untuk barang terakhir tuh berarti ada outer. Outer berarti ada 22. Unit cost-nya itu ada unit cost-nya itu sebesar 250.000. Nah, ini. Nah, baru kalau misalnya kalian udah masukin item number, masukin dari semua barang-barangnya, nah baru diatur tanggalnya. Jadi yang perlu menjadi catatan di sini tuh masukin item number, masukin kode-kode barang atau masukin kuantitinya dari masing-masing barang dulu, baru masukin tanggalnya. Karena tadi kalau misalnya kita masukin tanggal dulu itu nggak bisa. Jadi masukinnya itu nama barangnya dulu sama quantity dan harga per unit dari masing-masing barangnya dulu. Ini di sini 31 Maret 2022. Oh, maaf ada kesalahan. Jadi di sini tuh 1 April. Ya, tinggal di record. Dah. Buat memonya tadi boleh diisi, boleh enggak, karena di sini enggak ada keterangan harus diisi apa memonya, jadi enggak usah diisi, enggak apa-apa gitu. Buat langkah selanjutnya itu kita udah masuk ke transaksi. Nah, transaksi ini bakal dilanjutin sama Mbak Afifah. Oke, teman-teman, untuk transaksi yang pertama, mungkin teman-teman bisa lihat di modul ya, untuk di halaman 2, itu ada transaksi yang terjadi selama bulan April. Dan untuk transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 April 2022, yaitu sewa ruang untuk kegiatan pameran selama 3 bulan sebesar 600.000. Nah, di sini kan keterangannya sewa. Si Ratu Kencana ini menyewa ruangan, artinya dia mengeluarkan kas kan teman-teman. Nah, untuk memasukkan data tersebut, kita kliknya bukan purchases, tapi kita klik banking. Kenapa? Karena itu termasuk pengeluaran kas selain penjualan dan pembelian. Kenapa? Karena itu kan sewa. Sewa kan bukan penjualan kan, atau pembelian. Nah, itu makanya kita klik banking. Nah, karena di situ Ratu Kencana itu menyewa ruangan, artinya dia itu mengeluarkan kas. Nah, oleh karena itu kita klik spend money. Nah, di bagian spend money, kalau kalian klik tadi itu bakal muncul seperti ini. Nah, di sini ada bagian card, pay, ada memo, ada check, date, sama amount. Nah, untuk tanggalnya kita isi dengan 1 April. 1 April, berarti 01/04/2022 ya teman-teman. Untuk jumlahnya 600.000. Nah, untuk memonya tadi apa? Membayar sewa. Berarti ya pembayaran sewa boleh. Kayak gini aja boleh untuk pembayaran sewa. Nah, untuk akunnya ini
ini kita isi dengan sewa dibayar di muka ya teman-teman. Karena kita kan membayar sewa. Nah, untuk itu kita isi untuk yang account ini pakai sewa dibayar di muka. Kita ke bagian aset. Nah, ini sewa dibayar di muka. Kita use account. Nah, setelah kita klik sewa dibayar di muka, nanti otomatis untuk amount-nya itu bakal keisi 600.000. Kenapa? Karena tadi kita kan udah isi bagian amount di atas ini. Nah, kalau kita udah isi, maka untuk bagian amount yang di bawah ini bakal otomatis keisi 600.000. Nah, ini. Ini jobnya kosongin aja, juga ini ente juga, habis itu kalian klik record. Nah, kalau udah kalian klik record, berarti udah tersimpan penginputan dari transaksi tanggal pertama. Nah, teman-teman bisa X. Teman-teman pindah ke transaksi yang kedua, yaitu apa? Menjual barang dagangan secara kredit kepada Sonia dengan rincian sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di modul ya. Berarti untuk menjual barang, kita klik apa? Kita klik untuk menjual barang, berarti pakainya sales. Karena penjualan ya teman-teman. Nah, untuk penginputan awal, berarti kita kliknya apa? Enter sales, karena ini kan menginput data penjualan baru. Nah, berarti kita klik enter sales. Nah, setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan tampilannya agak kurang ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ubah nih tampilannya, caranya gimana? Caranya teman-teman ke bagian layout. Nah, di bagian layout ini ada berbagai macam fitur, bukan fitur apa ya, berbagai macam jenis tampilan. Bisa service, ada item. Nah, karena di sini itu pada transaksi kedua itu si Kencana ini menjual dagangan secara kredit dengan banyak item-item. Jadi per barang itu ada item-item sendiri yang dijual. Nah, oleh karena itu kita pilih yang bagian item. Kita klik OK. Nah, kalau udah bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya, karena di sini dia menjual barang dagangan kepada Sonia, berarti di sini customer-nya pilih yang Sonia. Use customer. Nah, setelah itu tanggalnya jangan lupa ya teman-teman, diubah ke tanggal 2 April 2022. Nah, untuk ship ini merupakan jumlah barang yang terjual. Nah, yang pertama tuh apa? Yang pertama ada 2 gaun dengan harga per gaunnya 600.000. Berarti di bagian ship diisi 2. Lalu untuk bagian item number ini, teman-teman bisa pakai tadi apa yang namanya tuh? Kode item. Nah, tadi kan udah diisi sama Mbak Rani untuk kode item dari gaunnya itu adalah GN, berarti GN. Nah, kalau kita klik GN, maka otomatis muncul di sini deskripsinya gaun. Nah, untuk price-nya yaitu karena di sini harganya 600 per gaun, berarti kita isi dengan 600. Nah, teman-teman perlu ingat, karena di sini harga yang tertera di dalam modul itu belum termasuk pajak, oleh karena itu pada bagian pojok kanan atas itu kita unchecklist untuk tax inklusif. Kenapa? Soalnya kalau kita checklist tax inklusif, nanti harganya itu bakal berubah. Nah, karena tadi udah kita unchecklist dan harganya berubah, nah oleh karena itu kita hapus lagi aja. Nah, dihapus. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi kalau semisal biar teman-teman nanti di akhir tuh nggak ngubah harga-harganya, teman-teman bisa dari awal di unchecklist untuk tax inklusif. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berubah lagi ke 600.000. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada 2 dress. Berarti ship-nya ada 2, item number-nya ada DR. Nah, otomatis isi deskripsinya dress. Dengan harganya yaitu 350.000 per item. Nah, bakal muncul seperti ini. Selanjutnya ada rok. Rok itu terjual 3 buah. Kita tulis 3, untuk item number-nya yaitu RO, kita enter. Deskripsinya bakal muncul rok. Untuk harganya yaitu 250.000 per item. Nah, selanjutnya ada 4 celana, berarti ship-nya 4, habis itu item number-nya CL, dan price-nya yaitu 200.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir ada outer. Outer itu yang terjual ada 2 barang, 2 outer.
kita isi untuk ship-nya 2. Untuk item number-nya kita isi dengan OU, karena itu merupakan kode item dari author. Kita enter aja. Nah, muncul author di deskripsinya. Dengan harga author-nya yaitu 300.000 per item. Kita isi dengan 300.000. Nah, setelah seperti ini, nanti bakal muncul tampilan seperti ini kalau udah diisi semua. Nah, dari teks inklusifnya jangan lupa di-unchecklist. Lalu untuk bagian teksnya ini pakainya PPN. Kenapa PPN? Karena di sini dia menjual. Si Ratu Kencana menjual. Oleh karena itu jenis pajak yang digunakan adalah pajak pertambahan nilai. Karena di sini Ratu Kencana menjual. Nah, tapi kalau semisal Ratu Kencana itu membeli, berarti jenis pajak yang digunakan apa nih? Nah, berarti jenis pajaknya pakainya yang NT. Nah, kita klik record aja. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman di Mayop masing-masing nggak bakal muncul kayak gini ya. Mungkin ini laptopnya saya aja yang kayak gini. Ini di-ignore all aja. Nah, kalau udah, kan berarti artinya tadi kita udah menginput untuk transaksi kedua. Nah, ini kalian klik cancel aja. Habis itu pindah ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga itu apa? Kita membentuk petty cash. Membentuk dana kecil. Artinya kita mengeluarkan kas kan teman-teman. Berarti masuknya di apa? Di banking. Karena dia bukan termasuk dalam penjualan atau pembelian, tapi dia mengeluarkan uang. Berarti masuknya ke banking dan spend money. Nah, di sini pakainya yang card, habis itu amount-nya yaitu 200.000. Tanggalnya pakai yang tanggal 3. Oke, memonya pembentukan kas kecil. Nah, untuk X-nya di sini pakainya kas kecil, teman-teman bisa pilih. Nah, kas kecil. Di sini amount-nya udah 200.000, teksnya juga enter, terus teman-teman record. Nah, kalau udah record, teman-teman X lagi, pindah ke transaksi ke-4. Yaitu transaksinya adalah membeli barang. Membeli barang berarti pakainya yang purchases. Habis itu enter purchases untuk memasukkan data barunya. Nah, di sini yang membeli siapa? Yang di sini membelinya di sini Ratu Kencana membeli barang dagangan secara kredit dari Fandi. Berarti suppliernya adalah Fandi. Sini tanggal 4. Teks inklusifnya jangan lupa di-unchecklist. Habis itu tampilannya yang item. Oke. Habis itu bill-nya diisi. Si Ratu Kencana membeli berapa? Di sini 2 gaun, berarti 2. Habis itu item number-nya GN. Dan price-nya 500.000. Nah, di sini selanjutnya ada 2 dress, berarti 2. Item number-nya DR. Harganya 300.000. Lalu ada 3 rok, 3. Habis itu item number-nya RO. Harga per piecesnya yaitu 200.000. Nah, selanjutnya ada 4 celana, berarti 4. Habis itu item number-nya CL. Harga per celananya itu 150.000. Dan yang terakhir ada 5 outer, berarti 5. Dan harga per outernya yaitu 250.000. Nah, kalau udah seperti ini, teksnya teman-teman jangan lupa untuk diperhatikan di sini NT karena dia membeli. Nah, setelah itu di-record aja. Nah, di sini ignore all aja sampai ini hilang. Sini yes. Nah, habis itu record. Oh, sorry, ini berarti dikliknya pakai yang no. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik X. Pindah ke transaksi selanjutnya, itu pelanggan Sony-nya mengembalikan barang yang dibeli tanggal 2 April, masing-masing sebanyak 1. Berarti untuk melaksanakan atau menginput transaksi ke-5 ini, teman-teman ke bagian sales. Kalau tadi kan masuk ke dalam penjualan. Nah, teman-teman ke bagian sales, habis itu enter sales. Nah, karena Sony itu mengembalikan, berarti untuk bagian ship-nya itu masing-masingnya bakal diisi dengan -1. Nah, ini customer-nya adalah Sony-nya. Ship-nya -1, -1, -1, -1, -1. Nah, isi aja sampai 5.
Untuk item number yang pertama tadi kan per item, berarti dari gaun. Habis itu price-nya ada 600.000. Habis itu yang kedua ada dress DR. Price-nya yaitu 350.000. Lalu ada rok. Harganya 250.000. Habis itu ada celana CL. Harganya 200.000. Dan yang terakhir ada outer. Outer itu 300.000. Nah, setelah teman-teman input seperti ini, untuk shift-nya jangan lupa di-satukan karena di situ Sony yang mengembalikan ya teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman record, ini di-ignore all aja sampai hilang. Itu cancel. Nah, setelah menginput untuk pengembalian -1, teman-teman ke bagian sales register untuk menginput si return and credit-nya. Nah, teman-teman bakal muncul seperti ini untuk return and credit. Di sini ada keterangan Sony-nya dengan amount -3.850. Nah, ini teman-teman klik yang panah ke kanan ini. Sorry, bukan panah, tapi teman-teman klik yang apply to sell. Nah, ini diklik. Nah, bakal muncul seperti ini. Di sini jangan lupa tanggalnya, yaitu tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 April, berarti 05/04/2022. Nah, ini udah benar teman-teman, amount-nya 20 juta, total duitnya juga 20 juta. Nah, di bagian yang kedua ini, pada tanggal 2 April ini, di sini bagian amount 4 jutanya, lalu diskonnya teman-teman klik aja. Nah, seperti ini bakal muncul sendirinya 89.100. Nah, amount applied-nya juga diklik, jadinya 3.850. Nah, setelah itu ke bagian finance charge. Nah, teman-teman ini wajib diklik. Jadi, misal teman-teman bingung, kok punya aku masih 0 ya? Nah, teman-teman bisa klik aja yang finance charge ini. Nah, nanti untuk total applied-nya bakal muncul 3.850. Habis itu teman-teman report. Nah, habis itu ini udah kosong ya teman-teman. Habis itu teman-teman close. Pindah untuk transaksi yang berikutnya, yaitu si Ratu Kencana mengembalikan barang yang dibeli pada tanggal 4 April 2022 masing-masing sebanyak 1. Nah, teman-teman berarti klik apa? Klik enter untuk klik purchase untuk merecord transaksi yang ke-6 ini. Habis itu klik enter purchase. Nah, karena ini udah sesuai ya teman-teman, tampilannya layout-nya udah ada bill, receive, pay order. Nah, suppliernya tadi siapa? Dari Fandi. Karena tadi kan butik membeli barang dari Fandi. Berarti pas butik mengembalikan, suppliernya juga harus diisi dengan Fandi. Nah, untuk tanggalnya, tanggal 6. Nah, di sini bill-nya teman-teman isi dengan -1 juga. -1 juga sampai 5 buah -1-nya. Nah, habis itu, ke atas lagi untuk item number-nya diisi dengan masing-masing yang tadi butik beli. Tadi kan si butik beli gaun, berarti GN. Harganya udah menyesuaikan teman-teman. Habis itu ada dress. Nah, kalau semisal harganya itu kalian cek belum sesuai, teman-teman bisa ubah. Nah, karena ini udah sesuai, berarti udah biarin aja. Nah, selanjutnya ada rok, berarti RO. Nah, di sini udah 200 teman-teman. Celana juga udah sesuai teman-teman, dan terakhir outer juga udah sesuai pasti. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman record. Nah, ini ignore all aja. Nah, habis itu cancel. Selanjutnya teman-teman ke purchase register. Nah, di bagian ini teman-teman ada tampilan nih Fandi dengan amount -1.400. Nah, berarti langkah selanjutnya teman-teman bisa klik apply to purchase. Nah, di bagian apply to purchase ini jangan lupa diubah untuk tanggalnya, tanggal 6/4/2022. Nah, amount applied-nya ini jangan lupa diisi ya teman-teman, diklik aja deh boleh. Kalau diklik nanti otomatis langsung muncul 1.400. Nah, ini finance charge-nya juga udah langsung otomatis ya, total applied-nya 1.400. Setelah itu di record. Nah, setelah itu ini udah kosong.
Langkah selanjutnya bakal diarahkan oleh Mbak Rani. Mungkin Mbak Rani bisa melanjutkan, silahkan. Untuk selanjutnya, transaksi tanggal 7. Jadi transaksi tanggal 7 ini tertulis kalau pelanggan Sonia ini melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada perusahaan. Nah, untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada perusahaan, artinya kalau misalnya suatu pelanggan itu melunasi utangnya ke kita, berarti berarti pelanggan itu punya piutang ke kita. Nah, terus kita tuh punya piutang ke pelanggan. Nah, berarti ada di sales karena pelanggan Sonia ini melunasi, berarti artinya kita menerima sejumlah uang dari pelunasan tersebut. Nah, sejumlah uang dari pelunasan tersebut tuh ada di menu sales. Nah, ini ada receive payment. Receive itu artinya menerima pembayaran, jadi diklik receive payment-nya. Nah, untuk customer-nya sendiri itu berarti Sonia. Ini ada ini langsung aja di use customer. Nah, terus untuk tanggalnya ini diganti jadi tanggal 7. Nah, karena dia tadi untuk termin pembayarannya itu, kalau misalnya kita bayar 1 sampai bayar kurang dari 10 hari dari masa pembelian itu, berarti dia dapat diskon. Nah, sedangkan ini kan si Sonia ini beli barang ke kita tuh pada tanggal 2 April. Nah, dia melunasi pembayarannya, melunasi hutang-hutangnya dari penjualan kredit itu tanggal 7. Jadi rentang dari tanggal 2 sampai tanggal 7 itu belum lebih dari 10 hari, maka dia mendapat diskon sebesar segini. Jangan lupa nanti diskonnya diklik, atau nanti kalau misalnya teman-teman masukin date atau masukin tanggalnya ini, nanti diskonnya udah otomatis muncul sendiri gitu. Nah, kalau amount apply-nya itu yang ini 20 juta. Dan amount apply yang kedua tuh 515.900. Nah, ini berarti amount receive-nya di sini sebesar jumlah dari total apply-nya itu. Kalau misalnya udah memasukkan data-data amount apply yang di sini dan lain-lainnya, berarti tinggal di record aja. Nah, ini di record. Nah, ini print letter. Dan yang kedua tuh berarti ada perusahaan melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada supplier Fandi. Berarti kalau misalnya berarti kan kita tadi udah membeli barang secara kredit ke Fandi kan. Nah, berarti artinya kita punya utang ke Fandi. Nah, berarti di menu purchase, nah ini pay bill atau pembayaran tagihan, tinggal di klik aja yang Fandi. Nah, di sini berarti untuk nomor ceknya bisa nggak usah diisi, atau boleh diisi berapa aja. Terus buat tanggalnya sendiri tuh ini buat tanggalnya sendiri tuh tanggal 8. Nah, ini 08. Nah, terus abis itu amount apply-nya itu 7.500.000. Dan ininya sesuai total out sama amount apply-nya tuh harus sama. Nah, karena dia masih masuk periode diskon, berarti dia masih mendapat diskon dari pelunasan utangnya gitu. Nah, ini nanti, kalau misalnya udah sama, berarti ini nanti out of balance-nya tuh udah 0. Artinya dia udah utang-utang yang dia punya tuh udah dilunasin gitu, udah terlunasi semua. Terus habis itu tinggal record. Nah, ini print letter. Terus buat langkah selanjutnya itu
tanggal 12. Tanggal 9. Nah, tanggal 9 tuh ada pelanggan Wijaya memesan barang dengan rincian, mungkin bisa dilihat aja di modul rinciannya berapa. Nah, karena ini dia memesan barang, berarti artinya kita menjual barang ke si ke si Wijaya ini, berarti sales, terus enter sales. Nah, buat data customer-nya ini berarti Wijaya. Terus kita ubah tanggalnya jadi tanggal 9. Nah, shift-nya ini berarti ada, sebelum itu karena ini tuh mungkin berbeda dari transaksi penjualan yang sebelumnya, jadi karena ini dia ada menerima uang muka, mungkin di sini invoice-nya buat jenisnya ini bukan invoice tapi order. Nah, ya harus diubah dulu jadi order karena dia bayar uang muka ke kita ke butik ini gitu. Nah, terus shift-nya berarti 2 gaun, terus 2 dress, 2 rok, 2 celana, dan 2 outer. Nah, item number-nya itu berarti ada, pertama tuh ada gaun, terus dress, terus ada rok, ada celana, dan ada yang terakhir tuh ada outer. Udah. Jadi buat harganya itu masing-masing ada 600.000. Terus 350. Terus ada 250. Terus ada 200.000. Dan yang terakhir tuh ada 300.000. Dan dan di sini ada karena dia membayar uang muka di awal, berarti untuk pay to day-nya sendiri tuh diisi. Jadi pay to day-nya kita isi di sini, uang mukanya itu tertulis 300.000. Jadi diisi untuk pay to day-nya itu 300.000 gitu ya. Pay to day 300.000. Nah, kalau misalnya udah berarti tinggal di record. Nah, kalau misalnya udah di record ya, nah ini tinggal di record. Terus ini di ignore all. Terus buat transaksi yang selanjutnya itu ada perusahaan mengirimkan barang pesanan Wijaya dengan menerima sisa kekurangan pembayaran dan piutang bulan Februari. Jadi perusahaan itu di sini dia mengirimkan barang yang tadi yang udah dibayar uang mukanya di awal, karena tadi perusahaan barangnya belum dikirimkan dan dikirimkan tanggal 12, berarti kita ke seller. Terus di sini ada orders. Nah, ini diubah dulu ordersnya. Ini boleh dari tanggal 1 bulannya aja yang diubah. Nah, di sini kan ada Wijaya. Nah, terus kalau ini udah ada datanya, terus tinggal change to invoice. Nah, kalau misalnya kalian udah klik change to invoice, nah buat tanggalnya sendiri tuh ini diganti jadi tanggal 12. Karena transaksinya itu terjadi tanggal 12 gitu. Nah, kalau udah berarti tinggal di record aja. Ignore all. Udah. Terus buat transaksi yang selanjutnya itu dia menerima uang tunai dari hasil menyewakan 2 gaun, karena
dia ini berarti transaksi tanggal 14 ini dia bukan transaksi penjualan atau pembelian, maka kita kliknya menunya banking. Terus karena kita menerima uang tunai, jadi receive money. Terus dua tanggalnya diubah jadi tanggal 14. Sebesar 1 juta. Dan akunnya sendiri berarti dia pendapatan sewa, karena kan tadi kita nyewa, pendapatan sewa, terus use account. Memonya boleh diisi, boleh enggak. Terus kalau misalnya udah di record, ini nggak usah diisi buat mempersingkat waktu. Terus karena kita udah menginput semua transaksi dari bulan April ini. Nah, terus biasanya tuh kalau akhir periode akuntansi itu selalu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan beberapa akun atau beberapa transaksi yang terjadi selama periode akuntansi berjalan. Nah, terus adapun di sini tuh jurnal penyesuaiannya tertulis ada jurnal penyesuaian yang pertama itu di sini ada sesuaikan nilai potongan pembelian ke HPP. Jadi nilai potongan pembelian ke HPP-nya ini kalau misalnya kita mau input jurnal penyesuaian yang itu pertama ke account, terus record journal entry, terus pilih tanggalnya diubah jadi tanggal 30 bulan April 2022. Terus memonya ini boleh diisi, boleh enggak. Dan akunnya ada akun potongan pembelian. Potongan pembelian sebesar 179. Terus ada yang kedua tuh HPP, karena kita tadi menyesuaikan potongan pembelian ke HPP. Tapi bukan di debit, tapi di kredit. Kalau udah tinggal di record aja. Nah, terus penyesuaian yang kedua tuh penyesuaian untuk biaya sewa bulan April. Nah, karena ini tanggalnya masih sama, terus memonya boleh diisi, boleh enggak. Terus untuk akunnya sendiri tuh ada akun biaya sewa. Sini biaya sewa tuh kelompok akun 6, terus jumlahnya itu sebesar 200.000. Terus yang kedua tuh ada sewa dibayar di muka sebesar 200.000 juga. Nanti tinggal di record aja. Langsung karena di sini untuk mempersingkat waktu, jadi untuk jurnal penyesuaian yang PPN sama gaji sama depresiasi kita lewat aja langsung, tapi kita langsung ke jurnal penyesuaian yang terakhir, yaitu ada bunga yang masih harus diterima. Jadi masih sama, kita ke account, terus transaksi record journal entry, terus buat tanggalnya ini udah tanggal 30, terus piutang bunga. Terus yang kedua tuh ada pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga. Nah, dari masing-masing saldonya tuh ada 250.000. Dan yang debit itu 250.000 piutang bunganya, dan yang kredit itu pendapatan bunganya sebesar 250.000, dan ini udah langsung bisa di record.
terus buat nampilin dari masing-masing laporan keuangannya itu bisa dilihat di menu report. Terus ke sini ke misalnya mau lihat laba rugi. Laba rugi itu berarti ada di profit and loss. Nah, di sini ada profit and loss accrual. Tinggal di display aja. Terus nah di sini tanggalnya diganti jadi 4 sampai 30 bulan 4 juga. Gitu. Nah, terus itu buat profit and loss. Nah, terus yang ketiga tuh ada neraca atau balance sheet. Nah, balance sheet itu berarti ada di ini standar balance sheet. Nah, tinggal di display terus nanti buat tanggalnya berarti per 30. Nah, gitu. Terus yang terakhir itu ada buku besar. Jadi buku besar tuh ada di sini. Nih, di general ledger. Nah, ada summary sama detail. Nanti disesuaikan aja, boleh diklik. Tinggal di display. Terus nanti terus yang detail juga di display. Terus abis itu ada daftar utang sama daftar piutang itu ada di sales sama di purchase. Nanti tinggal diklik aja kalau misalnya piutang berarti di sales, terus yang ini yang summary, terus yang buat utang itu atau payable-nya itu tinggal diklik juga yang summary juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, berarti kan tadi kita udah input transaksi dari awal, dari masukin list akun sampai outputnya itu report. Ada berbagai macam report ya teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa langsung aja karena udah selesai, teman-teman untuk close map-nya bisa klik exit. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan, ada quit now report sama session report. Nah, kalau pakai session report berarti nanti ada sesi untuk kayak ngecek-cek itu, teman-teman bisa klik aja. Nah, di sini ini sebenarnya pilihan untuk kayak semisal save atau buat print. Nah, semisal ini tuh cuma kayak tulisan printnya aja, tapi ini sebenarnya buat penyimpanan gitu. Jadi teman-teman bisa klik print aja di situ. Nah, ini untuk penyimpanan filenya. Semisal dinamain apa Mayop A gitu. Nah, klik save. Nah, itu sebenarnya bukan di print tapi buat nge-save-nya aja. Habis itu klik lagi exit. Nah, ada pilihan nih, do you wish to back up at this time? Nah, teman-teman mungkin bisa klik aja yes. Habis itu, nah ada pilihan nih. Ada dua pilihan, teman-teman bisa pilih yang backup company file and powered service center only, sama yang bawahnya pakai yang check company file for errors. Nah, ini yang pilih yang atas. Nah, habis itu continue. Nah, habis itu ada no error were found in your company file. Nggak ada error ditemukan di dalam file perusahaan tersebut. Habis itu tinggal di OK aja. Nah, ini udah. Selanjutnya bakal ini diarahkan untuk menyimpan file Mayop. Nah, teman-teman bisa nih klik di sini, tinggal save aja. Nah, karena ini udah ada file yang kembar ya, namanya boleh ubah namanya atau pakai replace aja boleh. Habis itu yes. Nah, udah selesai. Itu teman-teman untuk penjelasan Mayop dari masukin list akun sampai tadi menghasilkan report.